Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas satu alat yang keren banget di dunia data. Namanya Spark SQL. Pernah nggak sih ngerasa pusing lihat data bertebaran di mana-mana? Nah, kalau iya berarti pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Coba deh bayangin sebentar, gimana jadinya kalau semua data Anda yang beda-beda bentuknya itu, dari catatan penjualan, log website, macam-macam lah, tiba-tiba bisa ngobrol pakai satu bahasa yang sama. Apa ya yang bisa kita lakuin? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita hari ini. Jadi gini, dunia data zaman sekarang tuh sering banget rasanya kayak masuk ke perpustakaan yang jujur aja berantakan banget. Kita punya banyak buku penting, informasinya bagus-bagus, tapi masalahnya tiap buku ditulis pakai bahasa yang beda-beda. Ada yang bahasa CSV, bahasa JSON, Parquet, banyak banget deh. Bayangin ya, data pelanggan kita rapi nih di file CSV. Terus log aktivitas web, formatnya JSON. Angka penjualan itu di database. Stok gudang beda lagi pakai Parquet. Nah, gimana caranya kita mau lihat gambaran utuhnya? Itu kayak disuruh baca 4 buku dengan bahasa berbeda barengan. Ya, mustahil kan? Nah, di tengah kekacauan ini nih lah muncul pahlawan kita. Coba bayangin ada satu pustakawan super. Pustakawan ini jago banget. Dia bisa ngomong dan baca semua bahasa yang ada di perpustakaan kita. Keren kan? Pustakawan super inilah analogi kita buat Spark SQL. Dialah yang bakal menertibkan semua kekacauan data ini. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Jadi, Spark SQL itu bukan sekedar alat bantu biasa. Dia ini sebenarnya mesin utama. Fondasinya dari banyak kemampuan Spark. Anggap aja, dia itu penerjemah universal. Berkat dia, kita bisa ngobrol sama semua data kita. Pakai satu bahasa yang kita semua udah kenal banget, SQL. Nah, skill pertama dari pustakawan super kita ini adalah jago baca. Nggak peduli buku apa yang kita kasih ke dia. Mau itu buku CSV, buku JSON, atau ParQ, dia bisa baca semuanya tanpa masalah sama sekali. Lihat deh contoh ini, gampang banget prosesnya. Kita cuma perlu bilang ke Spark, tolong baca file ini ya, formatnya CSV. Terus kita kasih tahu juga, oh ya baris pertamanya itu header ya. Udah, tinggal tunjuk lokasinya di mana. Dan voila, Spark langsung ngerti dan mengubahnya jadi tabel rapi yang siap kita olah. Dan ini nih yang nunjukin betapa kerennya Spark SQL. Lihat nggak? Buat baca file JSON yang strukturnya kan beda banget ya. Kita cuma perlu ganti satu kata doang. Dari CSV jadi JSON. Itu aja. Pustakawan kita ini langsung otomatis paham bahasa baru. Bener-bener canggih kan? Oke, setelah pustakawan kita selesai baca semua bukunya, dia nggak cuma nyimpan gitu aja. Dia pinter. Dia bikinin semacam kartu katalog cerdas buat kita. Nah, di dunia Spark ini namanya view. Ini tuh kayak jalan pintas buat ngeliat data tanpa perlu kita utak-atik file aslinya. Gimana cara bikinnya? Gampang banget. Pertama, ya kita baca datanya kayak yang tadi kita lakuin. Kedua, kita kasih nama buat kartu katalog kita, si view ini. Udah, cuma itu. Setelah itu, kita bisa langsung nanya ke data kita pakai perintah SQL biasa. Seolah-olah data dari file tadi itu udah jadi tabel beneran di database. Terus, buat apa sih kita repot-repot begini? Nah, ini bagian serunya. Manfaat terbesarnya adalah kita jadi bisa cerita. Kita bisa ngambil kisah dari data kita. Spark SQL ini bikin gampang banget buat nyambungin semua data yang udah rapih tadi ke alat visualisasi kayak misalnya Tableau. Jadi intinya tuh di sini, karena si Spark SQL udah ngerjain semua bagian yang berat, baca, nerjemahin, ngerapihin, alat kayak Tableau tinggal datang aja. Dia tinggal masuk, ngambil datanya, dan simsalabim. Angka-angka mentah tadi langsung jadi grafik cantik, jadi dashboard yang gampang dibaca. Alur kerjanya tuh bener-bener mulus. Si pustakawan alias Spark SQL udah nyiapin dan nata semua informasi. Terus, lewat jalur komunikasi standar kayak JDBC, si pencerita alias Tableau datang. Dia tinggal nanya, pustakawan, tolong dong tunjukin data penjualan per bulan. Dan Spark SQL langsung dengan sigap kasih data yang udah rapi buat divisualisasiin. Keren kan? Jadi, apa kesimpulannya? Kekuatan sejati Spark SQL itu ada di perannya sebagai jembatan. Dia berhasil menciptakan satu bahasa universal buat semua data kita yang macam-macam itu. Ya, persis seperti yang dijelaskan di sini. Spark SQL ini jadi semacam pintu gerbang tunggal yang nyatuin semuanya.
Nggak peduli lagi data Anda disimpan di mana atau formatnya apa. Spark SQL kasih kita kekuatan buat ngobrol sama semua data itu secara konsisten dan efisien, pakai SQL yang kita udah kuasai. Nah, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang, Anda tahu ada alat yang bisa merobohkan semua tembok bahasa antar data. Kira-kira cerita luar biasa apa ya yang bakal Anda temukan dan sampaikan dari data Anda? Coba deh bayangin kemungkinannya. Sampai ketemu lagi.